Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan boleh mengumpulkan kami di dalam ruang Zoom ini, boleh bersama-sama belajar satu materi dan bagaimana kami boleh bersama bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan pimpin kami, bahkan selama kami ada di ruang Zoom ini, beri kepada kami kelancaran jaringan tanpa gangguan sehingga semuanya boleh disampaikan dengan baik dan semua kami boleh mendengar dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak Ya. yang tidak ingat budi. Anak yang tidak ingat budi. Bukan tidak ingat sama yang namanya Budi ya. Bukan tidak ingat sama yang namanya Pak Budi atau Bu Budi. Tapi lebih tepatnya kalau kita pahami ini adalah anak yang tidak bisa balas jasanya ya, balas budi orang tua. Ya, seperti itu. Orang tua sudah melahirkan, membesarkan, ya, menjaga sampai berhasil. Nah, dia melupakan itu maksudnya seperti itu ya. Anak yang tidak ingat budi. Anak yang tidak ingat budi. Saya percaya semua Bapak Ibu telah dikaruniakan anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, anak-anak yang menyukakan hati orang tua. Nah, tentu pada saat Bapak Ibu mempunyai anak-anak yang dipercayakan Tuhan, respon kita adalah baik ya. Kita merasa sukacita menyambut kelahiran anak kita merasa bahagia dan senang. Pada saat belum punya anak, kita menanti-nantikan andaikan Tuhan mempercayakan saya satu anak, dua anak, tiga anak. Saya sama seperti saya ini 4 anak. Wah, luar biasa. Dari 2 orang, papa dan mama, akhirnya bertambah jumlah anggota keluarga menjadi 3 orang, 4 orang, bahkan seterusnya. Dan itu yang membuat suatu kebahagiaan atau sukacita bagi sebuah keluarga. Suaranya hilang-hilang semua. Oh, maaf ya. Suaranya hilang-hilang. Hilang-hilang ya. Oke, ini sinyalnya ini di sini. Tempat saya bagusnya tempatnya saya syuting. Tempat saya bagus semua enggak hilang. Oh, enggak hilang ya, berarti di sana ya. Kamu baru juga bagus. Oke, ya baik. Yang kemarin gitu loh, suaranya hilang-hilang. Oh, ya, saya lanjutkan ya, Ayah. Nah, jadi suatu kebahagiaan yang luar biasa yang tidak terbayangkan ketika Tuhan mempercayakan anak-anak dalam sebuah keluarga. Nah, di balik kebahagiaan itu pula tidak menutup kemungkinan ternyata dalam perjalanannya, seiring berjalannya waktu, ada banyak hal yang membuat anggota keluarga itu bisa mengalami kehilangan sukacita atau adanya suatu gesekan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bahkan terlebih ketika orang tua sudah mulai umur dan anak-anak yang tadinya kecil-kecil sudah besar bahkan sampai berkeluarga, ya tentu ada suatu hal yang membuat kita mungkin ada satu bagian-bagian tertentu yang tidak memenuhi harapan dari orang tua. Nah, khususnya berbicara tentang tema kita malam hari ini adalah anak yang tidak ingat budi. Ya, tentu kita sebagai orang tua merasa sedih, merasa kecewa ketika kita mungkin sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik dari seluruh apa yang ada pada kita sebagai orang tua kepada anak, ya, mencurahkan segala bentuk kasih sayang, jerih payah tanpa menghitung tenaga dan waktu, uang dan dana gitu, curahkan kepada anak tanpa menghitung sen pun. Tapi toh nyatanya saat orang tua sudah mulai istilahnya itu masuk usia pensiun dari usahanya, dari kerjaannya, sementara anak-anak juga kehidupannya sudah mapan, memiliki kehidupan tersendiri, memiliki penghasilan tersendiri. Oh, ujung-ujungnya malah toh anak ini melupakan orang tuanya. Anak ini kemudian tidak mengingat kembali bagaimana orang tuanya berjerih lelah membesarkan dia.
Jadi saya pikir ada suatu kekecewaan bagi orang tua. Tidak ada orang tua yang mengatakan, oh aku bangga kok kalau anakku ya hidup sendiri, nggak usah ngurusin saya lah, yang penting kamu punya kehidupan. Kalau orang-orang pada zaman sekarang ini ngomong, yang penting kamu udah jadi orang lah, wes sudah habis tanggung jawab saya. Yang penting kamu sudah sukses, usaha sendiri, kamu nggak usah ingat saya, nggak usah jenguk saya, nggak usah berbuat sesuatu dengan saya yang nggak apa-apa gitu. Ya mungkin ada orang tua seperti itu, tapi pada umumnya orang tua merasa, kenapa ya anak saya ini tidak mengingat saya, tidak mengingat papa dan mamanya. Pada saat dia sukses, dia melupakan segala kebaikan saya gitu sebagai orang tua. Jadi ada perasaan kecil hati mungkin ya, ada perasaan kecewa, perasaan sedih dan lain sebagainya. Salah satu hal yang menyakitkan itu kadang dihadapi oleh orang tua itu adalah ketika melihat anaknya yang sudah besar dengan kasih dan pengorbanan itu bertumbuh besar menjadi anak yang tidak ingat budi atau tidak ingat lagi kepada kebaikan orang tuanya. Nah, tentu ada satu sebab, ada satu alasan mengapa. Mengapa pada akhirnya kok anak saya memperlakukan orang tuanya seperti ini? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Dalam pertemuan ini kita coba memperhatikan ya penyebab-penyebab kenapa anak-anak ada anak-anak yang memang tidak lagi ingat budi dari orang tuanya. Yang pertama, ada anak yang tidak mengingat budi karena merasa budi yang diterima itu sebanding dengan budi yang telah diberikannya kepada orang tuanya. Ya, dengan kata lain, anak merasa bahwa ia pun telah cukup berkorban untuk orang tua, sehingga ia tidak lagi merasa berutang budi kepada orang tuanya. Sebagai contoh, misalnya anak yang tidak dapat meneruskan sekolah karena harus membantu orang tuanya untuk membiayai kebutuhan adik-adiknya mungkin, sehingga dia merasa bahwa pengorbanan yang telah diberikannya itu terlalu besar. Demi membantu keluarga, ia telah mengorbankan masa depannya. Ya mungkin di zaman sekarang ini jarang terdapat ya bagi mungkin yang kehidupan ekonomi keluarganya mapan. Tetapi saya rasa di masa-masa dulu itu kehidupan ekonomi masih belum terlalu mapan, sehingga banyak anak-anak memang mengorbankan kehidupan masa depannya, putus sekolah, lalu akhirnya dia hidup membantu orang tua, ya bekerja keras, menafkahi keluarganya, ya meskipun tidak dipungkiri juga memang ada di zaman sekarang gitu ya, sehingga anaknya merasa, loh aku sudah mengorbankan masa depanku sampai aku putus sekolah, aku mencari nafkah di masa kecilku, di masa mudaku, untuk membiayai kehidupan keluarga, membantu orang tua. Jadi saya pikir buat apa balas budi? Aku lebih banyak memberi kepada orang tuaku daripada orang tuaku memberi untukku. Ya, jadi ini salah satu penyebab mengapa anak itu tidak ingat budi orang tua. Karena dia merasa saya sudah berjerih lelah, saya sudah membalas di depan. Jadi kalau misalnya dituntut anak itu berkorban untuk balas budi orang tua, ya bisa saja dia pakai alasan bahwa aku sudah, pengorbananku adalah mengorbankan masa depanku, yang seharusnya aku menjadi orang yang lebih sukses, orang yang lebih memiliki wawasan pendidikan tinggi, tetapi aku harus mengorbankan sekolahku untuk membantu orang tuaku. Jadi saya pikir apa sih yang dibuat orang tuaku untuk aku? Aku yang berjerih lelah untuk membantu mereka menafkahi. Jadi bisa dikatakan bahwa mungkin ada suatu perasaan kecewa terhadap anak ini, tetapi dia tidak bisa menuntut haknya karena dia waktu itu masih kecil. Jadi yang dia lakukan adalah apa yang diminta oleh orang tua untuk membantu dia, ya sudahlah dia kerjakan, berhenti sekolah misalnya ya, dan kemudian dia membantu usaha orang tuanya untuk mencukupkan apa yang diperlukan. Nah, ini salah satu penyebab yang ada. Tapi dalam bagian ini apakah tidak perlu orang tua mengatakan,
memberikan penjelasan kepada anak ini supaya anak ini juga tidak kehilangan bahwa sekalipun dalam keadaan seperti itu orang tuanya juga punya budi ya, jasa untuk anaknya ini. Nah, saya pikir orang tua memang perlu memberitahukan kepada anak ya bahwa di tengah-tengah kondisi seperti ini anak harus berkorban untuk masa depannya sehingga sampai putus sekolah, membantu orang tua. Perlu adanya satu penjelasan supaya anak ini dapat mengerti dan memahami bahwa orang tuanya pun punya suatu pengorbanan untuk dia, punya suatu pengorbanan untuk keluarga. Sehingga tidak ada satu pemikiran yang serta-merta bahwa apa sih yang dibuat oleh orang tua untukku, aku loh lebih banyak memberikan sesuatu yang sumbangsi yang banyak untuk kemajuan kehidupan ekonomi keluarga. Jadi kalau misalnya ada dalam kondisi seperti ini, saya pikir juga orang tua perlu memberikan pengertian kepada anak-anak supaya anak-anak juga tetap melihat bahwa di tengah-tengah kelemahan dan kondisi keadaan keluarga yang mungkin ekonominya tidak terlalu baik kala itu, anak masih tetap memiliki rasa hormat kepada orang tua, bahwasanya tanpa orang tua pun anak itu tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, ini penyebab yang pertama. Lalu kemudian yang berikutnya, ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena terlalu dalam luka di hatinya akibat perbuatan dari orang tua. Ya, mungkin perlakuan orang tua terlalu sering menyakiti hatinya, sehingga pada akhirnya ia sukar mengingat hal-hal baik yang dilakukan oleh orang tua. Bisa jadi tidak banyak yang telah diberikan orang tua kepadanya selain keperluan jasmani. Biasanya anak itu merasa terluka ketika kebutuhannya itu tidak dia dapatkan dari orang tua. Apalagi kalau orang tua merasa punya tanggung jawab besar ya untuk menghidupi, menafkahi keluarganya, sehingga yang dia pikirkan adalah asal tercukupi apa yang menjadi kebutuhan jasmani anak-anak, tanpa memikirkan bahwa bukan hanya kebutuhan jasmani yang diperlukan oleh anak-anak, tetapi juga adalah kebutuhan rohani atau kasih sayang, ya, kasih sayang, perhatian dari orang tua yang mungkin saat itu dia tidak dapatkan. Bahkan mungkin ada perlakuan-perlakuan, sikap-sikap tertentu juga dari tindakan orang tua yang melukai hati anak-anaknya. Sehingga dengan itu maka anak-anak enggan ya untuk mengingat budi baik dari orang tuanya. Mungkin saat itu orang tua tidak tahu atau permasalahan yang sedang dialami oleh anak-anak itu tidak muncul di permukaan, sehingga cenderung diabaikan, cenderung didiamkan. Anak juga tidak mau mengkomunikasi itu kepada orang tua, dan orang tua juga tidak mau melihat itu sebagai suatu persoalan yang nantinya kelak akan menjadi bom waktu. Nah, tetapi hasilnya itu bisa menjadi bom waktu. Hasilnya itu bisa diterima dalam rupa atau dalam bentuk anak itu tidak mau mengingat budi orang tua karena terlalu banyak luka yang dia alami dari perlakuan orang tuanya. Jadi dia pikir, apa sih, papa dan mama saya ini sibuk aja dia di dalam usahanya. Papa dan mama saya ini sibuk aja mencari uang. Apa yang saya perlukan secara jasmani memang dicukupkan. Tetapi dalam satu kebutuhan yang lain, sisi-sisi yang lain tidak saya dapatkan. Jadi saya pikir kebutuhan seperti itu juga saya bisa dapatkan dari orang lain misalnya, atau mungkin saya juga bisa cukupkan, saya juga bisa cari. Tetapi yang namanya perhatian, relasi yang baik, kehangatan kasih sayang orang tua itu tidak didapatkan dari siapapun. Sehingga mungkin sisi itulah yang terhilang dan anak merasa kepahitan.
anak merasa diabaikan, anak merasa tidak dihargai sebagai anak yang ada di tengah-tengah keluarga saat itu. Jadi dia pikir, apa sih yang saya ingat dari orang tuaku? Mereka loh hanya mementingkan diri sendiri. Mereka tidak tahu sebenarnya apa yang saya butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan dasar saya. Jadi buat dia tidak pentinglah mengingat budi orang tua. Mereka mau sibuk sendiri-sendiri kok. Sekarang saya juga sibuk sendiri dengan diriku. Ya, jadi mungkin ini adalah penyebab yang kedua bagi anak-anak, mengapa anak-anak itu enggan untuk dapat mengingat budi dari orang tua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita misalnya flashback ke belakang ya, dari kehidupan keseharian kita, ya kita mungkin menyadari ya, ada banyak hal yang terabaikan antara relasi orang tua dengan anak. Yang kita semestinya dalam waktu itu kita seharusnya hadir dalam kehidupan mereka, tetapi kita orang tua tidak bisa sebab ada banyak hal yang menyita waktu kita untuk mengerjakan hal yang mendesak saat itu, sehingga kesempatan untuk bersama dengan anak-anak mencurahkan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak itu terabaikan. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pikirkan kembali. Apakah di masa laluku sebagai orang tua, sudahkah saya menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak saya? Nah, bila kita mendapati bahwa ada banyak kekilafan, ada banyak hal-hal yang terabaikan, yang juga saya kejar sekarang ini sudah tidak memungkinkan, waktu dan masanya itu sudah berlalu, begitu ya. Jadi inilah hal yang bisa memicu ya anak-anak itu akhirnya tidak lagi mengingat budi dari orang tua. Yang berikutnya adalah ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena malu terhadap orang tua. Wah, apakah ada anak yang seperti itu? Banyak ya, di tengah-tengah kita itu banyak. Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, tengah-tengah masyarakat banyak anak-anak yang malu mengingat budi orang tua karena malu terhadap orang tuanya. Mungkin orang tua berasal dari golongan ekonomi rendah dan tidak bertata krama seperti yang diharapkannya. Oleh karena itu, malu dengan kondisi orang tua, maka anak pun tidak mau terlalu dekat dengan orang tuanya. Dia sedapat mungkin menghindari kontak dengan orang tua dan tidak mau asosiasikan dengan orang tuanya. Dia malu mengakui orang tuanya di depan banyak orang, banyak teman, karena dia merasa bahwa kehidupan dari orang tuanya tidak sesuai dengan harapannya, baik secara ekonomi atau mungkin secara tata krama, gitu ya. Jadi berusahalah untuk membuat satu batas atau jarak yang begitu jauh dengan orang tua tanpa mengingat budi orang tua. Dan ini kalau ditelusuri lagi, kenapa sih anak-anak bisa memiliki perasaan semacam itu? Ya, tentu banyak penyebabnya ya. Biasanya kembali lagi kepada karakter anak yang mungkin belum siap menerima kenyataan hidup yang tidak mungkin sebanding dengan teman-temannya, kenyataan hidup keluarganya, bila dibandingkan dengan realita kehidupan teman-temannya yang mungkin tidak setara mungkin ya. Bahkan cenderung mungkin dia mengalami keluarga saya itu ada di dasar ya, di bawah, sementara keluarga dari teman-teman saya itu di atas semuanya. Jadi kok kehidupannya tuh tidak pas lah, tidak cocok bila saya itu bersama dengan keluarga saya di tengah-tengah kehidupan teman-teman saya ya. Jadi anak ini tadinya karena belum siap menerima keadaannya, maka penyebabnya adalah cenderung untuk dapat tidak mengingat budi orang tua, bahkan
membuat satu batas ya dengan orang tuanya. Ya tentu kalau orang tua melihat ada anak yang semacam ini, maka sebagai orang tua mesti bekerja keras untuk dapat mengajak anak ini untuk dapat melihat kenapa keadaan seperti ini bisa kita alami dan bagaimana menyikapinya supaya anak ini siap dalam keadaan kondisi apapun, sehingga tidak menjadi anak yang tidak ingat budi. Jadi saya pikir kalau ada anak yang tidak ingat budi orang tua, maka mungkin ya di generasi sekarang ini kita boleh menanamkan karakter yang baik kepada anak, atau membekali mereka bila keadaan yang ada sekarang ini ya tidak semestinya seperti apa yang dia harapkan, maka sebagai orang tua itu harus menanamkan kepada anak untuk dapat mensyukuri, bahkan tidak minder, tidak merasa malu ya mengakui keadaan orang tuanya di depan banyak orang. Oke, yang berikutnya adalah ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena tidak mau berutang budi pada orang tuanya. Tidak mau berutang budi kepada orang tuanya. Biasanya anak menjadi seperti ini oleh karena sejak kecil orang tua kerap menghitung-hitung budi. Singkat kata, misalnya ya pada akhirnya anak tidak mau lagi berutang budi kepada orang tua dan berusaha untuk dapat membayarnya lunas supaya orang tua itu tidak dapat membangkit-bangkitkan perihal budi. Bagi anak setiap budi yang diterima oleh mereka itu lebih merupakan investasi yang kelak mesti dibayar kembali. Jadi itu sebabnya lebih baik bila ia tidak menerima budi apapun dari orang tuanya daripada dia harus terbeban untuk dapat membalas budi itu. Ada orang tua yang melakukan hal-hal yang baik kepada anaknya dan kemudian dia katakan begini, ingat ya, mama ini sudah berjerih lelah loh untuk kamu. Ya, banting tulang, peras keringat, tidak tahu waktu untuk cari uang sebanyak-banyaknya nyekolahin kamu sampai tinggi-tinggi. Ingat ya, budi orang tua, jangan lupa. Nanti kalau kamu udah sukses, ingat jangan lupa budi orang tua. Adakah orang tua yang seperti itu? Banyak orang tua yang menanamkan dalam pikiran anak-anaknya. Ingat ya, papa dan mama ini udah berjerih lelah. Bangun subuh-subuh, buka toko, usaha. Bagaimana caranya supaya dapat uang yang banyak nyekolahin kamu, biaya hidupmu. Supaya kamu jadi sukses ke depan. Jadi nanti kalau kamu udah sukses, ingat ya, jerih payah orang tua jangan pernah lupa. Nah kalau digituin anaknya, maka anaknya dia merasa, waduh, apa kebaikan, budi baik dari orang tuaku ini, mereka menginvestasikannya di dalam diriku yang nantinya aku harus bayar kepada mereka. Jadi merasa takut ya kalau digituin, sehingga dia katakan, aku nggak mau aku nggak mau menerima, saya berutang budi lah kepada orang tua. Jadi dia mau berusaha bayar ya bayar, tanpa merasa dia punya utang. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang mau berbuat sesuatu kepada anaknya, jangan sering-sering mengatakan ingat ya, ingat ya, ingat ya, ingat ya. Ya. Kenapa? Karena memang sudah semestinya ya orang tua berbuat sesuatu kepada anaknya itu adalah tanggung jawab dari orang tua sendiri. Perkara anaknya tahu balas budi atau tidak itu tuh adalah masalahnya dengan Tuhan. Nah, perkara orang tua adalah membiayai kehidupan anaknya, menjaga, memelihara kehidupan anaknya, karena itu adalah tanggung jawabnya dari Tuhan. Dan urusannya adalah kepada Tuhan, bukan urusannya kepada anaknya nanti akan balas budi. Jadi kebanyakan orang tua itu aku harus menanam saham lebih di awal
supaya nanti hidupku kalau udah tua ini nggak susah. Jadi ada yang menjamin masa tuaku yaitu anak-anakku. Jadi aku lebih baiklah aku berjerih lelah dulu, berjerih payah dulu lah, bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian, nanti ini anak-anakku akan membahagiakan aku. Tapi kalau kita sudah terlalu berharap terlalu tinggi, lalu kemudian kenyataannya tidak seperti apa yang kita harapkan, maka orang tua cenderung merasa Oh iya. tersakiti sendiri, merasa kecewa kepada anaknya. Padahal apa yang dikerjakan oleh orang tua kepada anak itu adalah urusannya adalah tanggung jawab langsung kepada Tuhan, bukan tanggung jawab anaknya kembali. Ya. Ingat ya, mama tuh gendong-gendong kamu, jaga kamu, nanti waktu bayi tuh mama gendong kamu. Nanti kalau mama udah tua kamu juga gendong ya. Kayak gitu. Jadi anak-anak merasa berutang budi ya kalau misalnya orang tua seringkali mengingat kebaikannya kepada anak-anaknya. Berikutnya, mengapa ada anak yang tidak ingat budi orang tua? Ada anak yang tidak mengingat budi sebab memang ia adalah anak yang mementingkan diri sendiri. Ada anak egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu orang tuanya, tidak mau tahu keluarganya, ada, ya. Seperti kita semua, anak pun adalah manusia yang berdosa. Dan sebagai manusia berdosa itu kadang ia melakukan dosa. Ada anak yang berjalan dalam dosa sehingga hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, anak hanya dapat memperhatikan keinginannya. Jadi kalau sudah urusannya mementingkan diri sendiri, ya jangan berharap orang tua anaknya ini mengingat budi atau membalas budi orang tuanya. Itu ya, ada 5 bagian tadi. Yang pertama, anak tidak mengingat budi karena merasa yang diterima itu sebanding dengan budi yang telah diberikan orang tua kepada dia. Ya, yang kedua adalah ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena terlalu dalam luka di hatinya akibat dari perbuatan orang tuanya. Dan yang ketiga, ada anak yang tidak mengingat budi orang tua karena malu terhadap orang tuanya yang kehidupannya tidak sesuai dengan harapannya. Juga ada anak yang tidak mengingat budi orang tua itu karena tidak mau berutang budi kepada orang tua. Ya, dan kemudian ada anak yang tidak mengingat budi orang tuanya karena apa? Dia memiliki kehidupan yang mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, dari penyebab-penyebab ini, maka bagaimana semestinya sebagai orang tua bersikap? Apa yang mesti dilakukan oleh orang tua bila ada anak tidak mengingat budi orang tuanya? Saya mengajak kita untuk dapat melihat beberapa bagian ya. Tentu kalau realitanya kita menemukan di dalam keluarga kita, anak satu memang baik sekali, ingat dengan orang tuanya, selalu perhatian dengan orang tuanya. Tetapi anak yang satunya, waduh, tunggu orang tuanya telepon dia, tunggu orang tuanya perhatikan dia, lalu anak ini mengabaikan orang tuanya, tidak memberi kabar, ya. Cenderung tidak tahu berterima kasih mungkin ya. Nah, jadi beberapa tipe-tipe anak-anak yang Tuhan percayakan dalam setiap keluarga itu memang berbeda-beda. Nah, semestinya bagaimana sikap dari orang tua bila anak itu tidak mengingat budi dari orang tuanya? Yang pertama adalah sebagaimana yang telah saya sampaikan, bagaimana penyebab-penyebabnya, kenapa anak-anak tidak tahu balas budi atau tidak mengingat budi orang tuanya. Maka kaitannya yang pertama adalah sebagai orang tua kita mesti introspeksi diri. Ya. Bila anak tidak mengingat budi karena memang tidak banyak yang telah kita berikan atau korbankan untuknya, maka yang harus dilakukan adalah ya jangan pernah merasa turun derajat. Kalau kita merendahkan diri, akuilah. Kalau kita merasa salah, maka sebagai orang tua akuilah kesalahan kita.
Kita harus merendahkan diri dan mengakui perbuatan kita serta meminta maaf kepada anak-anak kita. Karena memang tidak ada orang tua yang sempurna ya. Tidak ada orang tua yang sempurna, apalagi dari zaman ke zaman itu punya riwayat permasalahan hidupnya sendiri-sendiri, punya tantangan yang berbeda-beda setiap zamannya sendiri-sendiri, juga punya tekanan pergumulan yang berbeda-beda. Jadi bila ada pergumulan dari orang tua, maka orang tua mungkin tidak memiliki suatu perhatian penuh terhadap anak-anaknya, sehingga bisa saja melakukan satu kesalahan, melakukan satu pengabaian terhadap kebutuhan anak-anaknya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah kita harus merendahkan diri dan mengakui setiap perbuatan kita yang mungkin saat itu menjadi penyebab dari luka hati dari anak-anak kita. Jadi jangan enggan ya untuk kita dapat meminta maaf. Bagaimana caranya? Apakah tiba-tiba saja begitu kita datangin anak kita? Kenapa kamu tidak peduli selama ini? Kenapa kamu begitu cuek dengan orang tua? Ada apa sebenarnya dengan dirimu kah? Atau bagaimana? Lalu kemudian ujung-ujung kita minta maaf gitu ya. Saya pikir kalau misalnya orang tua memiliki suatu relasi yang tidak baik dengan anaknya kurang peduli, atau anaknya tidak lagi memperhatikan orang tuanya, cenderung mengabaikan kehidupan bersama dengan orang tua, tidak ingat budi orang tua, ya, maka perlu dari orang tua inisiatif sendiri ya untuk dapat membuat satu relasi yang hangat kembali. Ya, kalau anak tidak mau menyapa orang tua lebih dahulu, berarti orang tua sebaiknya lebih duluan ya memulai bagian ini tanpa merasa direndahkan oleh anaknya. Nah, tentu dari hati ke hati yang mengajak anak-anak ini untuk dapat memikirkan kembali, coba bicara di masa lalu, seperti apa sih masa lalu kita, ya istilahnya nostalgia lah ya, mengajak bernostalgia kehidupan masa lalu kita seperti apa, lalu kemudian orang tua bisa mengajak anak-anak untuk dapat apa ya, mengoreksi lah ya, kira-kira ada kesalahan dari orang tua yang mungkin disimpan oleh anak-anaknya. Nah, sehingga dari bagian itu orang tua bisa meluruskan kembali apa yang salah dan kemudian mengakui setiap kesalahan bila kita mendapati diri kita juga salah terhadap anak-anak kita. Sehingga melalui itu maka sesuatu hal yang baru ya untuk dapat memulihkan relasi yang tidak baik menjadi baik. Ya, dan harapan dan doa kita relasi yang tidak baik itu menjadi baik itu akan menjadi satu titik awal untuk dapat memulihkan anak-anak ini untuk bisa melihat bahwa orang tuaku itu tidak sejahat apa yang kupikirkan. Ternyata orang tuaku itu tuh memikirkan aku, bahkan mendoakan aku, ya. Walaupun cara mereka itu adalah sesuatu cara yang tidak kuharapkan, tetapi sebenarnya hati orang tua itu bukan hati yang jahat terhadap anak-anaknya. Ya, hati orang tua itu adalah hati yang baik kepada anak-anaknya. Jadi itulah titik poin yang mesti disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin dalam cara itu suatu hal yang melukai anak-anak, tetapi dalam hati, motivasi, ya kita sebagai orang tua melihat bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang melukai, mencelakakan anak. Hanya caranya saja, dan itu mungkin perlu diluruskan. Oke. Yang berikutnya, bila kita sering membuatnya mengingat budi yang telah diberikan kepadanya, maka berhentilah membangkit-bangkitkan hal itu. Sebaliknya berbuatlah baik untuknya tanpa pamrih. Lewat perubahan ini, maka anak tahu bahwa kita sudah bertobat dan lewat proses waktu ia dapat kembali mempercayai kita. Jadi kalau mungkin ada orang tua yang punya kebiasaan mengungkit-ungkit ya kebaikannya terhadap anaknya, karena memang anak tidak mau ya diingat-ingatkan, ingat lo ya orang tuamu berjeri lola begini begitu ya, ingat ya, ingat jangan lupakan. Kenapa orang tua mengatakan itu sebenarnya?
supaya anaknya ini ya dengan harapan anaknya ini nanti bisa mengingat orang tuanya di masa tua, memperlakukan orang tuanya dengan baik ya. Tapi sebenarnya itu suatu hal yang tidak baik bagi anak-anak ya, karena dia merasa berutang budi ya. Jadi bila orang tua sering membuatnya mengingat budi yang telah diberikan kepadanya, maka yang dilakukan adalah berhenti membangkitkan hal itu. Ya. Karena memang sudah sepantasnya orang tua berbuat yang lebih baik, yang terbaik untuk anaknya, dan urusannya adalah kepada Tuhan. Ya, urusannya kepada Tuhan. Nah, kalau tadi di poin yang pertama, kalau kita mendapati diri kita salah, maka kita harus minta maaf. Nah, dalam ketulusan hati kita meminta maaf kepada anak kita, dan tentunya anak kita juga memaafkan kita, maka sebaiknya ada hasil ya. Di poin yang kedua ini, yaitu apa? Poin yang kedua ini adalah tidak lagi membangkit-bangkitkan, mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita sebagai orang tua kepada anak. Dan anak bisa tahu nanti, oh iya papa dan mamaku ini sudah berubah. Tidak seperti dulu, sudah mengingat-ingat aja kebaikannya untukku. Ya. Sekarang papa mamaku ini sudah berubah. Mereka melakukan semuanya untuk saya itu tanpa pamrih. Ya. Tanpa tanpa harus dibalas. Nah, jadi dia melihat ada ketulusan cinta kasih yang tulus, benar-benar tulus untuk dia, tanpa mengharapkan satu balasan dari dia. Karena kalau orang tua juga mengharapkan terus, anak juga akan stres ya. Stres. Karena dia menganggap bahwa aku ini anak yang lemah dan sesuatu yang kuberikan pun tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua. Ya. Jadi buatlah hubungan itu seindah mungkin. Bila semuanya kesalahan sudah dimaafkan dan orang tua menunjukkan bahwa kami orang tua yang benar-benar tulus mengasihi anak-anak dan tidak lagi mengungkit apa yang menjadi jerih lelah kami untuk kalian ya, tetapi benar-benar ini adalah berdasarkan kasih sayang yang tulus tanpa mengharapkan balasan ya. Jadi anak-anak juga merasa disayang, dihargai, dan demikian ketika anak mendapatkan hubungan yang baik terhadap orang tuanya, maka tanpa kita sebagai orang tua menuntut anak mengingat membalas budi, sudah otomatis ya anak-anak merasa iya orang tua saya ini sungguh luar biasa untuk memperjuangkan masa depanku, maka giliranku saat ini untuk dapat membahagiakan mereka. Maka dengan itu banyak loh anak-anak juga yang merasa hubungannya dengan orang tuanya baik, maka merasa, "Mah, Pak, berhentilah sudah bekerja, biar sekarang giliran kami anak-anak membahagiakan papa mama." Maka dengan itu anak-anak ya mungkin tidak hanya ada satu ya, anak pertama, anak kedua, bahkan anak ketiga, seterusnya. Kalau bapak ibu punya, mereka bisa sokongan gitu ya, membiayai biaya jalan-jalan, tur kemana orang tua. Saya dengar juga beberapa dari orang tua yang di gereja kita gitu. Ma, sudah berhenti, sudah usaha, berhenti, sudah kerja, ayo pergi sana jalan-jalan, ini nanti kita biayai. Jadi anak-anaknya itu kompak biayai orang tuanya, sehingga papa dan mamanya itu tidak pusing lagi ya, dan tentunya merasa bahagia, merasa sukacita memiliki anak yang diberkati oleh Tuhan dan anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, tentu ini adalah satu harapan ya yang indah. Tetapi bila orang tua saat ini yang ada di ruang Zoom ini belum mendapatinya, bukan berarti Anda orang tua yang gagal untuk menanamkan sesuatu hal yang baik kepada anak-anak. Mungkin belum waktunya saja. Sampai pada waktunya nanti Tuhan memberkati anak-anak juga punya hati yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Ya, jadi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya adalah doakan anak-anak supaya mereka anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan, anak-anak yang memiliki kerohanian yang baik. Maka kunci dari kuncinya itu, maka hubungan mereka yang baik dengan Tuhan, maka otomatis hubungan mereka juga dengan orang tua yang menyayangi mereka itu akan baik. Oke. Bila anak malu atau hidup mementingkan diri sendiri,
Maka yang kita lakukan sebagai orang tua adalah kita hanya dapat mendoakannya supaya sadar dan bertobat. Ya, janganlah kita mengejar dan menuntut balasan budi, sebab tindakan ini biasanya tidak melahirkan kesadaran yang tulus. Kejar terus anaknya, ingat terus budi baik orang tua, ya. Karena itu tidak melahirkan kesadaran yang tulus buat anak-anak. Jadi dari firman Tuhan mengajak kita untuk kembali mempelajari perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini dicatat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saya tidak bisa mengajak Bapak Ibu untuk dapat membacakannya, tetapi nanti silakan membacakannya sendiri ya di rumah masing-masing. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu menceritakan bagaimana si bapak tidak mengejar si bungsu ketika si bungsu itu pergi dari rumah bapaknya. Meminta harta bagiannya, pergi jauh dari rumah bapaknya. Pada saat si bungsu itu pergi meninggalkan bapaknya dan saudaranya, tindakan bapak ini tidak mengejar si bungsu ini. Awas aku dapat tinggalmu nanti ku hajar dan lain sebagainya ya. Tidak, tetapi dibiarkan pergi. Sambil ia menunggu dan menyambut si anak dengan sabar. Nah, ketika si bungsu datang dari jauh, dan tentunya si bapak ini menanti anaknya ya, menanti kehadiran anaknya, kapan anakku datang, kapan anakku pulang. Ya. Tidak mengatakan, udah kamu nggak usah pulang sekalian, ya. Saya mau tahu, saya mau lihat bagaimana keadaanmu, kondisimu kalau kamu pergi jauh dari rumah, ya. Tetapi si bapak ini mengangkat suatu perasaan kasih yang begitu tulus kepada anaknya, si bungsu ini. Sehingga ketika si bungsu itu pergi keluar dari rumah dengan membawa harta bagiannya dia, lalu bapak ini menanti setiap hari dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Walaupun tidak dicatat dalam bagian ini, ya sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anaknya, pastinya ya dia mendoakan anaknya. Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Tolong anakku pulang. Dia sebagai orang tua yang baik ya, mengharapkan anaknya pulang. Nah, bapak ini menanti anaknya dengan penuh kesabaran. Sehingga suatu waktu yang tepat ketika anak bungsu ini pulang, belum juga sampai di pintu rumahnya. Bapak ini udah jauh-jauh udah memelayangkan matanya jauh sekali dari rumahnya. Dan dia melihat sosok si bungsu itu muncul. Lalu apa yang dilakukan oleh bapak ini? Waduh, dia datangin anaknya itu. Dia jemput anaknya itu dan kemudian dia peluk. Kiranya gambaran bapak dalam kisah si bungsu ini itu boleh kita teladani bagaimana bapak ini begitu tulus kasihnya, tulus sayangnya kepada anak yang egois ini, kepada anak yang kurang ajar kepada orang tua ini. Dan kiranya kita punya hati yang seperti bapak kepada si bungsu. Sebagai orang tua yang memiliki hati yang luas ketika menemukan karakter anak-anak yang tidak seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih, kesabaran dalam diri kita. Sambil mendoakan anak-anak kita supaya bertobat dan kembali kepada kehidupan yang benar yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Kesimpulannya pada malam hari ini adalah seyogianya orang tua merawat dan membesarkan anak dalam kasih dan sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan anak kepada kita. Jadi lakukanlah tugas ini dengan penuh sukacita. Apakah anak menghargai atau tidak, itu adalah tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dari orang tua, lakukan tanggung jawab kita dan kita langsung bertanggung jawab di hadapan Tuhan juga. Nah, sekian dari teks materi kita pada malam hari ini. Jikalau mungkin ada di antara kita yang mau sharing
tentang tema kita malam hari ini, mau berbagi berkat untuk kita, dipersilakan. Ya, saya tutup dulu ya. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira jelas ya didengar oleh Bapak Ibu semua? Jelas. Ya, jelas ya. Jelas. Ada yang mau sharing untuk kita malam hari ini? Ada yang mau nambahkan? Selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam, Pak Dengar? Rusdi. Dengar. Dengar suara saya? Jelas. Jelas ya? Ya. Kebetulan saya juga tadi sore saya baru telepon Diki, jadi mungkin suara saya kurang jelas dan juga tidak bisa bicara lebih banyak-banyak panjang-panjang. Ya, silakan. Jadi sebenarnya ini pembicaraan malam ini sebenarnya semuanya ini harus dibicarakan pada mereka yang usianya itu 30-40-an gitu. Supaya mereka itu bisa mengerjakan apa yang seperti semua bicarakan gitu. Karena kalau sudah kita ini sudah terlambat sudah terlambat. Nah, jadi ceritanya umumnya orang-orang kita ini semua ini kan bekerja, artinya bekerja itu berusaha lah. Ada yang usaha kecil, ada yang usaha besar. Nah, sambil memberikan nafkah untuk keluarga, kedua ya untuk sekolahkan anak-anak kan gitu aja. Nah, sekolahkan anak-anak kalau dia mampu ya mungkin dia tidak mampu ya di Balikpapan. Kalau dia mampu lebih sedikit ya sekolahnya di Jawa. Habis sekolah Jawa kalau lebih mampu lagi ya di luar negeri gitu. Nah, tapi setelahnya itu kan kalau kita bicara itu kewajiban sudah orang tua menyekolahkan anak-anak gitu. Ya toh? Nah, sampai dia sekolah selesai, sampai dia dapat jodoh, sampai dia juga bekerja, sampai dia dapat jodoh itu sudah hilang sudah. Artinya hilang itu jangan lagi orang tua kita ini orang tua itu mengharapkan lagi. Karena mereka juga sudah ada satu keluarga lagi, ngurus keluarga sendiri. Baik pada perempuan, baik pada laki-laki masing-masing sudah mengurus keluarga masing-masing. Jadi kita orang tua ini ya istilah itu jangan mengharapkan lagi sudah. Kalau mereka memang ada budinya baik, ya mereka masih ingat kita. Kalau tidak ya sudah kita juga jangan istilahnya jangan mengharap dan juga jangan menuntut juga sudah begitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi pesan saya sebenarnya begitu. Nah, ini kan harus dibicarakan pada yang muda-muda ini loh. Ceritanya kalian harus gitu-gitu. Bagaimana anak-anak itu jangan seperti semua bilang jangan menyakitin. Nah, itu ceritanya apa? Salahnya bagaimana? Ya kan? Untuk sama sekali mungkin mereka punya pendapat orang tua kurang, bagaimana dia punya apa? Jadi kalian tidak bisa sekolah di Jawa, sekolah aja di Balikpapan, kira-kira begitu. Jadi jangan kecewa. Oh, si A itu loh teman saya sekolah itu di Surabaya loh kuliahnya umpamanya. Kita nggak bisa. Kenapa? Sekali mungkin ekonominya kurang. Tapi itu pun sekali tidak bisa salahkan juga kan. Mana bisa kita bicara anak-anak bilang, oh salahkan papa ini kenapa nggak cari uang banyak-banyak sekolahkan saya seperti si siapa itu. Si Adul itu cerita dia sekolah di Jawa. Tapi kalau memang nggak bisa. Ada juga bilang, wah si Adul itu loh kenapa nggak sekolahkan saya di Australia umpamanya.
Ya memang tidak bisa kalau itu dibicarakan gitu. Masing-masing punya orang tua punya pemasukan. Ya toh? Nah, jadi sebenarnya kalau bicara gitu ada satu negara ya yang kita pernah kunjungin, satu negara. Jadi sistemnya mereka begitu. Orang tua bekerja. Setelah bekerja, nah anaknya kan berapa anaknya saja itu dia sekolahkan. Sampai sekolah selesai, yaitu sudah bukan tanggung jawab lagi orang tua gitu. Nah, jadi orang tuanya gimana? Orang tuanya itu jagalah diri sendiri. Ada dua yang perlu dijaga, satu kesehatan, kedua itu ini uangnya sendiri gitu loh. Jadi tidak ada lagi selain mengharapkan lagi anak-anak nanti ya bagaimana. Dia sudah ada satu tabungan untuk ini apa? Masa tuanya. Hidup sendiri gitu. Jadi kalau itu ada sedikit, dia ada katakan ada deposito, ada simpanan, ada apa, ya dia tidak perlu kecewa. Kamu bisa ada mau datang nengok bisa, mau kasih uang juga bisa. Kalau tidak pun Tidak apa-apa. mereka sudah tidak sakit hati lagi masalah budi ini. Ya. Ya, kira-kira begitulah. Saya nggak tahu, saya punya gigi ini habis cabut ini ada sedikit masalah Jelas. gitu. Mungkin gimana? Ya. Jadi kita mengharapkan, sudah kalau mengharapkan betul-betul kecewa, Ya. Jadi seluruhnya ini kita serahkan sama, ya kalau katakan serahkan sama Tuhan, ya oke lah. Jadi istilahnya kalau bisa kita di anak-anak balas budi kita, ya oke. Kalau tidak, sekali jangan mengharapkan dan jangan sekali kecewa kalau tidak ada diapakan dua saja kan. Mungkin keuangan aja, mungkin nengok. Kalau masalah telepon sekarang sih oke lah, video call apa-apa. Tapi apakah itu saja? Ya kan, perlu Ya. apakah, perlu ini kah, perlu ini. Nah, sekarang ceritanya ya begitu aja. Bagaimana Ci Shumai? Betul. Enggak, Hebat sih maksudnya Ata. jangan ketawa aja, apa komentarnya gitu loh. Apa pendapatnya Ai Abi? Ya, Kalau saya itu anak itu yang penting dia kecil itu bawa dia ke sekolah minggu. Jadi dia itu ada hidup di dalam Tuhan. Kan di Alkitab 10 hukum itu kan harus berbakti pada orang tua. Jadi kalau anak-anak itu di hati itu ada takut akan Tuhan ya. Nah, dia lebih itulah. Lebih menghargain orang tua. Ya, kayak sepertinya Tuhok. Dia kan papanya meninggal nggak bisa kuliah. Tapi dia nggak itu sih, dia kalau Tuhan kuliah dia nggak kuliah dia nggak apa-apa sih gitu loh. Jadi kalau sudah betul-betul percaya Tuhan, ya dia hatinya nggak iri. Nggak Ya. kecewa gitu lah ya. Ya. Dan lagi kita dari orang tua itu sepenuh hati kasih sama anak-anak gitu loh. Dia kan pasti hatinya bisa lihat kan, umpamanya kita makan itu daging, dia kasih anak makan, kita makan tulang. Itu bukan makan tulang, makan seperti ayam. Kita dari orang tua itu kita kan makan sayapnya, lehernya, yang daging-daging kasih anak-anak. Terus Daging mereka kasih anak. pasti bisa merasa gitu, jadi ibu itu kasih sayang sama anak gitu loh. Jadi kita dari orang tua harus
kesaksian yang itu loh. Maksudnya Kasih contoh anak-anak. ya contoh. Kalau mami kamu mau beli apa? Enggak, di rumah ada kok, sembarang makan mami, gak usah. Terus kan Nggak nyusahin ya. iya, dan susahin gitu loh. Jadi anak-anak itu bisa merasa jadi hati ibu kayak apa mungkin. Jadi kita harus sering-sering koreksi sendiri gitu kalau nggak ada ikutin anak gitu. Ya. Nah, hari ini saya periksa mata dari jam 9 sampai jam 4. Terus, udah lapar kah? Enggak. Udah minum? Enggak gitu. Maksudnya dia sabar gitu, tunggu saya sampai jam 9 sampai jam 4 gitu. Jadi anak-anak itu kita nggak tuntut apa, saat lihat gitu dia berbakti sama orang tua, kita sudah senang. Iya. Hoax yang temenin ya, Bi. Iya, tiap kali seminggu 2 kali pergi tuh apa rumah sakit umum Selasa sama Jumat. Hari ini periksa mata. Nanti mau operasi mata nanti minggu depan. Katarak Kai. Ya kata. Oh. Karena saya lihat Minggu kita depan harus operasi pakai ya. kaca besar, nggak bisa kalau lihat kita. Ya, bersyukur ya untuk pengalaman Ayabi. Tentu dari kecil memang anak-anak dibawa ke sekolah minggu ya, Iya. 4. Katanya tadi Koata, kita ini sudah tua-tua, ini sudah ndak cocok gitu. Tapi paling tidak kan nanti punya cucu kelak yo. Maksudnya akak itu yang kebenaran itu kasih anak-anak dengar supaya dia bisa Menerapkan berbakti ke sama orang tua. anak-anaknya masih Kalau kecil. kita sebagai orang tua kita harus contoh gitu supaya anak bisa ikut gitu. Ya. Wah, berarti kesaksiannya Koata sama Iyabi ini saling melengkapi lah ya. Ya, betul. Dia harus yang muda-muda harus dengar. Iya, Kalau saya iya. yang tua itu juga harus tahu diri gitu loh. Nggak nuntut anak harus kasih makan apa, bawa jalan ke luar negeri, apa, nggak usah menuntut anak. Iya, iya. Baik, ya. Kayaknya tadi Cidevi ada ngomong apa? Tadi maksudnya saya takutnya orang nggak paham. Maksudnya Koatak tadi benar si Abi ngomong ya. Iya. Ini harusnya anak-anak masih kecil itu yang usia kayak Pak Sutri sekolah. sekarang ya kan, Ya. anak-anak mereka masih kecil sudah diajarkan. Oh, begini bagaimana menghormati orang tua, mengabdi kepada orang tua. Nah, yang Koatak tadi tambahannya adalah kita juga jadi orang tua jangan mengharapkan terlalu banyak. Tapi Ciabi benar ya. Ya dengan ketulusan kita, dengan kerendahan hati kita tidak terlalu menuntut gitu kan. Akhirnya anak-anak bisa melihat sendiri. Dengan catatan adalah mereka di dalam iman yang benar ya, iman kekristenan yang baik, sehingga mereka memiliki rasa hormat terhadap orang tua bukan karena kita harus diajarkan begini-gini, enggak, tapi karena mereka menyadari menghormati orang tua adalah satu bagian dari perintah firman Tuhan. Itu aja sih. Nah, teman-teman ini maksudnya Koatak itu kita harus punya bekal juga gitu loh. Enggak boleh terlalu tuntut banyak-banyak ya, kita siapkan diri kita sendiri bagaimana kita hidup mandiri, itu aja sih. Ya, terima kasih untuk masukannya. Jadi dari materi malam hari ini, kalaupun tadi sudah disampaikan ya, ini mestinya cocok di usia Pak Sutri ya, yang masih muda lah ya, dewasa muda begini. Tapi dari kita paling tidak orang tua yang punya anak sudah berkeluarga, misalnya seusia Pak Sutri saat ini lah ya, yang mungkin kita punya relasi yang kita anggap bahwa anak ini kok nggak tahu sayang orang tua begitu ya. Nah, mungkin perlu sebagai orang tua yang sudah lanjut usia introspeksi diri. Seperti apa sih saya waktu orang tua masih muda dan anak-anak saya itu waktu masih kecil, seperti apa saya mendidik mereka sehingga mereka saat ini kok berbalik perbuatan mereka kepada saya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada kesalahan di masa lalu,
tidak ada kata terlambat, kita bisa memperbaiki relasi itu supaya anak-anak ini bisa tahu bahwa sebenarnya orang tua saya ini tidak memiliki maksud yang tidak baik terhadap saya. Karena mungkin waktu itu adalah sibuk cari nafkah dan lain sebagainya, sehingga saya mungkin terabaikan dan lain sebagainya lah ya. Nah, dengan pengertian seperti itu dan mengklarifikasi dan memperbaiki suatu kesalahan, saya pikir sebagai orang tua yang mungkin tadinya tidak terperhatikan, terabaikan oleh anaknya yang sudah berkeluarga, sekarang ini bisa diperbaiki relasinya. Gitu. Ada yang lain? Ya, Ci. Ini apa namanya? Hah? Pengalaman Emang semua Ciahui, Ya, Pak. teladan yang baik itu perlu sekali semua. Betul. Iya. Contoh yang baik, teladan baik dari orang tua Ada Ciahui itu ya. sangat Saya juga. mendukung. ini kan apa namanya? Tadi kan contoh teladan-teladan baik ya. Nah, ini kebetulan ada pelanggan saya itu kalau mau dibilang contoh teladan yang buruk ya. Apa namanya? Dia itu waktu muda sekarang sudah usia 70. Dia suka main judi gitu. Terus dia sempat punya selingkuhan gitu semua. Nah, dia nggak mau tahu anak-anak, terus istrinya stroke dan dia membiarkan salah satu anaknya yang merawat istrinya gitu. Dia nggak pernah ini. Nah, terus anak-anaknya pun sebetulnya ada 3 gitu ya, tapi hanya satu anaknya saja yang mau rawat mamanya ini dengan penuh kasih gitu. Nah, dia datang ke sini pertama kali itu saya juga ada rasa sentimen sama dia gitu semua ya kan dalam hati kan karena saya sudah dengar dari kiri kanan bagaimana dia main judi apa gitu dan saya juga rasanya nggak ini dalam hati walau dalam hati aja gitu ya tidak kasih lihat di muka juga nggak senang gitu. Nah, ternyata sudah sering datang sini, sering kenal dia ini, saya juga jadi ada rasa iba sama dia kayak sudah umur 70 gitu. Dia hanya kerja di yayasan dengan gaji yang sangat kecil gitu ya. Dan itu pun juga kalau ada orang meninggal baru dia dikasih angpau gitu ya, dikasih angpau paling tidak seberapa gitu. Tapi dia usia sudah 70. Nah, terus 2 minggu yang lalu gitu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu dia sakit gitu ya, sakit. Nah, saya kasihan sama dia terus kan saya dengar dari mereka bilang dia masuk rumah sakit gitu. Nah, anaknya pun juga yang satu yang ngurus istrinya itu juga jadinya mungkin masih ada simpan dendam sama papanya, jadi nggak terlalu heranin dia. Nah, dari itulah saya rasa kasihan saya itu tambah jadi Muncul ya. karena saya lihat dia sudah tua, terus dalam hati saya ya sudahlah ya, dia kan orang tua ya sudah kesalahannya di masa lalu ya sudahlah dan belakangan dia pun juga sudah mulai nyimpan uang untuk anaknya yang ngerawat istrinya ini gitu ya, untuk merawat istrinya dia kan juga tahu oh anaknya selama ini sudah susah payah gitu ngerawat istrinya. Nah, cuman dia sakit kemarin kan sempat waktu dia masuk rumah sakit nggak ketahuan gitu sakit apa. Nah, karena mungkin BPJS ya juga, jadi perlakuannya pun juga tidak sama gitu, pelayanan yang diberikan juga tidak jadi nggak tuntas gitu. Waktu dia datang keluar dari rumah sakit tangannya bengkak. Jadi mereka bilang kasih apa? Saya bilang kasih trombopop. Nah, sudah hilang. Tapi kok dia bilang masih badan lemas. Nah, saya bilang coba ke klinik di Kilo 3. Saya bilang, nah saya teleponkan terus diperiksa ternyata ada waktu cek darah kolesterol tinggi biasa ya karena sudah umur 70, cuman yang lain-lain sebetulnya bagus dan tenaganya juga masih kuat katanya dokter Oni. Nah, cuma ternyata dia ada bisul gitu di belakang di pantatnya. Katanya itu sudah 8 bulan ya. 8 bulan matanya itu sudah keluar tapi kok sering keluar darah. Nah, waktu itu dia disuruh pulang sama orang yayasan karena dipikir dia itu di celana padahal ternyata itu darah ya. Keluar dari bisulnya. Nah, jadi saya 11 kasihan sama dia, saya tambah kasihan sama dia. Nah, terus saya juga jadi doa buat dia, semoga dia tidak apa gitu, semoga dia juga. Nah, tadi pagi, nah kalau ternyata setiap menjelang maghrib itu badannya meriang gitu yang anaknya katanya
itu kena bukan, karena saya sudah dari gejala-gejalanya dia ini saya baru bilang itu kemungkinan saya bilang dia tipes, karena saya bilang saya dulu juga pernah kena tipes ya, kena tipes, jadi apa namanya tiap menjelang maghrib itu pasti apa tipe apa dan baru ini Ndai. Nah, yang saya minta doakan teman-teman ya, doakan supaya hubungan dia dengan anaknya membaik ya. Karena kemarin tuh sempat anaknya kesel sama dia tidak belikan makanan. Nah, saya ini kan kasihan sama dia, saya ada kirim makanan kasih dia, kirim bubur. Nah, ternyata waktu ada satu kali yang saya belum ini dia pulang dari yayasan gitu 4:30 minta anaknya beli makanan, tapi belikan dia sampai besok paginya temu, padahal dia waktu itu betul-betul lemah. Nah, terus saya mulai kirim makanan kasih dia, tapi kan karena saya cuma bisa pagi kirimnya, titip ini gitu ya, titip orang yang datang ke sini saya kasihkan dia. Nah, saya juga dengar waktu bubur yang saya kasih itu pagi itu besoknya masih makan lagi. Aduh, saya bilang itu kan sudah basi gitu ya, harusnya pasti basi gitu, kenapa dikasih makannya? Saya minta tolong doakan kiranya hubungan dia dengan anaknya juga membaik, terus juga kiranya dia juga tidak terkena sakit penyakit yang berbahaya juga, dan kalau diizinkan Tuhan dia pun juga bisa mengenal Tuhan, Yesus secara pribadi. Itu aja semua, terima kasih. Oke, baik Ci. Kalau boleh tahu supaya bisa didoakan nanti nama bapaknya siapa ya? Nama bapaknya itu kalau orang-orang panggil dia Asup Kambuna. Kapal, nama kapal. Oh, Ya, Asup Kambuna. Oh iya, oke, baiklah. Untuk kenal aja ya. Oh, baiklah. Ya. Baik, karena waktu kita sudah jam 9:11 ya. Mungkin kita langsung masuk ke pokok doa aja, kita doa sama-sama ya. Tadi Ci Ahui sudah sampaikan ada suatu yang sedang sakit, perbaiki relasinya dengan anak-anaknya. Kita doakan juga untuk Ai Abi yang rencana minggu depan ya Ai Abi ya. Ya. Operasi katarak. Kemudian ada lagi? Doakan juga suami saya nanti hari Senin mau pasang ring. Oh, baiklah. Su Hermawan ya di Rumah Sakit Pertamina I. Oke. Hari Senin. Hari Senin 5. Ya. Baik. Ada lagi? Suaka? Kok Aka ini yang ke-6 kali kemo. Minta kesembuhan, pemulihan. Baik. Ya, I. Besok Minggu ya. Oke. Besok cek darah dulu. Jadi Minggu nanti. Minggu kemo lagi ya. Iya. Jadi minta kesembuhan, pemulihan. Siapa? Ini ada Suwonan ya? Benar. Ya. Ada pokok doa, Su? Wonan? Ya. Ya, doakan aja ya. Sehat-sehat selalu lah. Gimana Ai Pau Ai? Iya, dia belum ada. Takut dia rencana operasi kakinya itu sampai sekarang belum juga nggak mau ya? dia. Iya. Ai Pau Ai masih di Jakarta atau sudah di Balikpapan? Masih di Jakarta. Kita nih bojokin dia terus supaya mau, tapi biar aja dia jalan kayak gitu nggak apa-apa, bilang yang penting sehat. Oh gitu ya. Oke. Ya. Mungkin kita doakan dulu kali ya yang tadi sakit, kita doakan supaya Tuhan yang boleh tolong. Itu ada Ko Salim juga didoakan. Oh iya ya, ada ya di sini ya. Ya baik. Ya ternyata beberapa dari antara kita yang memang sakit ya. Ai Abi, tadi Su Hermawan, Su Salim, kemudian Ai Pau Ai yang sakit kakinya juga, Ai Abi dan temannya Ci Ahui tadi ya. Itu dulu lah ya kita doakan, nanti kalau ada pokok doa lagi boleh kita doakan lagi ya. Kita doakan dulu bersama-sama ya. Susu Akak juga ya tadi ya. Ya. Kita doakan dulu yang ini, nanti takut lupa kalau kebanyakan.
Ya, kita doakan dulu yang ini ya. Mari bersama kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bapa di dalam surga, kami datang padamu, menaikkan ucapan syukur kami karena kasih Tuhan yang boleh mengizinkan kami boleh sharing bersama tentang kebenaran yang seharusnya kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami, khususnya dalam berelasi orang tua dengan anak dan anak kepada orang tua. Kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan, di mana kami pun boleh dibukakan hati kami, pikiran kami, bagaimana kami boleh memiliki sikap yang baik sebagai orang tua, teladan bagi anak-anak kami kelak, mulai dari mereka masih kecil sampai besar. Bahkan kiranya Tuhan memberkati bagi semua orang tua kami yang ada di dalam grup ini, supaya kehidupan mereka pun boleh merasa bahagia dan sukacita di dalam Tuhan, sekalipun mungkin ada satu keterbatasan, kelemahan tertentu, tetapi di dalam Engkau ya Tuhan kami boleh mendapatkan kebahagiaan dan sukacita karena ada Yesus di dalam hati mereka masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati mendoakan bagi rekan-rekan kami yang sakit di dalam grup ini, terutama Tuhan kami doakan untuk Ai Abi yang rencananya minggu depan akan menjalankan operasi mata karena katarak. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan fisik, sehingga rencana ini boleh terrealisasi dengan baik. Ai boleh melewati masa operasi juga dengan baik, tanpa satu hal yang membahayakan. Dan kami doakan untuk dokter yang menangani juga beri hikmat dan bijaksana, sehingga semuanya boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga mata Ai boleh melihat lagi dengan jelas seperti biasanya. Berkati Ai. Demikian juga kami mendoakan untuk Susuk yang tadi diutarakan oleh Ci Ahui, yang kami memang tidak kenal, tetapi melalui cerita ini kami percaya bahwa Tuhan Engkau mengenal pribadinya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberi kesempatan kepada Susu ini untuk sungguh-sungguh bertobat, mengenal Engkau, mendengar Injil-Mu, dan boleh memiliki iman yang menyelamatkan yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Pakai Ciahui boleh menjadi berkat bagi dia, bahkan mungkin ada rekan-rekan seiman juga boleh memberitakan Injil baginya. Dan secara khusus juga kami mendoakan untuk relasinya yang mungkin selama ini tidak baik antara istri dan anak-anaknya. Ya Tuhan, ampuni segala kesalahannya, dan kiranya Engkau yang dapat membaharui hubungan yang tidak baik ini boleh menjadi baik kembali, terutama ketika dia mengalami satu kelemahan tubuh yang sampai saat ini juga belum mengalami satu kesembuhan. Kiranya ini boleh menjadi cara Tuhan yang boleh memulihkan hidupnya, boleh kembali baik dan bertobat di hadapan Tuhan, dan boleh memulihkan relasi hubungannya dengan anak-anak dan istrinya. Kami mempercayakan ke dalam tangan kiranya Allah Roh Kudus bekerjalah dalam hati anak-anaknya, supaya anak-anak juga boleh peduli dan terus menghormati orang tuanya. Kami juga mendoakan untuk Susu Aka ya Tuhan, yang rencana juga akan cek darah besok, dan kemudian hari Minggu akan kemo kembali. Kami percayakan ke dalam tangan Susu Aka, berikan sukacita dalam hatinya, karena hati yang gembira adalah obat. Dan biarlah Susu Aka boleh dikuatkan untuk dapat melewati semuanya ini tanpa rasa sakit, tetapi dengan anugerah Tuhan dia boleh dikuatkan melewatinya. Dan bila Engkau menghendaki, mari Tuhan nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkanlah Susu Aka, dan biarlah Susu Aka boleh terus berpaut hatinya kepada Engkau ya Tuhan. Demikian kami doakan juga untuk Su Hermawan yang hari Senin yang akan datang akan menjalankan operasi pasang ring di bagian jantungnya. Tuhan tolong berikan kesiapan hati dan berkati semua apa yang dikerjakan oleh dokter boleh berhasil, sehingga Susu Hermawan boleh mengalami suatu keadaan yang lebih baik ya Tuhan di bagian jantungnya. Kami doakan juga untuk Salim yang juga terus berjuang melawan kankernya. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, berikan kekuatan fisik yang ekstra untuk dapat melewati segala bentuk sakit penyakit ini. Dan biarlah kiranya karunia Tuhan yang boleh menolong dia untuk dapat mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan berkati obat-obat yang dipakai untuk dapat menolong untuk mengatasi penyebaran kanker ini ya Tuhan. Dan inilah doa kami kepadamu. Kami serahkan untuk AI Pau Ai yang masih di Jakarta juga, yang belum memiliki satu keputusan untuk dapat mengoperasi kakinya. Namun kami berdoa biarlah yang terbaik yang Tuhan beri bagi Pau Ai.
Kami mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, ada lagi yang mau didoakan? Sudah ngantuk. Nah, kenapa? Sudah ngantuk, Ai? Kalau nggak ada kita tutup ya. Lansia. Tambahan semua. Kenapa? Tanya C Abi sama C Bibi yang bawa anak-anak ke dalam Tuhan. Nah ini ama-ama yang mungkin punya anak, punya cucu yang mungkin selama ini masih dibawa ke sekolah minggu. Ayo bawa sekolah minggu. Ya betul itu ya. Cucu-cucu ya. Cucu-cucunya Betul. Ai Reniseng, nah semangat nih sekolah minggunya. Nah, Sudah cucunya Ai Maria sekolah. juga ya. Mungkin yang punya cucu yang mungkin masih belum bisa tuh ama-ama ngajak ya. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang mau didoakan secara khusus, seperti yang materi yang sudah disampaikan ini, kiranya boleh menjadi pokok doa kita juga ya. Sebagai orang tua teladan dan anak-anak juga boleh dibawa, dituntun kepada Tuhan. Doa ini saya minta bantuannya untuk Cidebi ya, pimpin doa. Kita bersatu dalam doa. Suara saya kedengaran ya semua? Kedengaran. Benar. Kedengaran. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini melalui sesi pembinaan kami kembali diingatkan bagaimana kami seharusnya sebagai orang tua untuk menyadari penyebab-penyebab anak-anak kami yang tidak dapat membalas budi kepada kami. Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya menolong kami setiap kami yang sudah mendengarkan, kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjadi teladan buat cucu kami, menjadi teladan buat anak-anak kami, jikalau ada kesalahan-kesalahan kami di masa lampau, dalam kami mendidik anak-anak kami, dalam kami menuntut balasan budi dari anak-anak kami, biarlah kami kembali disadarkan bahwa hanya kuasa Tuhan yang dapat merubah mereka, Tuhan yang boleh menyadarkan mereka, dan kami hanya menjadi pendoa-pendoa yang selalu berdoa, berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami juga terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah di masa tua ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga, sehingga kami pun terus bisa mandiri, menjaga kehidupan kami sendiri dengan baik, dan Tuhan ajarkan kami juga terus menjadi teladan-teladan bagi anak cucu kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat mereka. Terima kasih buat semua yang sudah menjadi alat Tuhan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Tuhan juga terus memberkati, biar semua juga boleh mendapat berkat dari apa yang sudah disampaikan. Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan setiap kami yang akan beristirahat, biar Tuhan menuntun seluruh malam istirahat kami dengan baik, dan besok kembali kami memiliki semangat untuk dapat menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berserah dan bersyukur. Amin.